banyak orang ya syok tentang apa yang terjadi dengan pendeta Raffi Zakaria. Kenapa orang syok? Karena selama ini penampilannya apa, terus pandangannya mengenai kekristenan dan lain-lain, wah sungguh hebat. Saya sendiri salah satu dari mereka mungkin yang benar-benar menyukai banget pengajarannya Pastor Raffi Zakaria ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya udah dengar kabar ini, aduh hatinya hancur, sedih gitu. Kenapa ya? Terus saya dengerin video-video yang jelasin gitu mengenai apa yang terjadi. Terus saya ya merenung-renung, tanya kenapa Tuhan ya, kok dia hidupnya kelihatannya ya dari jauh nih ya, karena kita nggak tahu deket. Meskipun berapa kali saya hadir dia punya waktu dia khotbah di gereja, beberapa gereja kami dan gereja yang lain-lain. Ya mungkin juga udah salaman dan ngobrol-ngobrol, lupa ya karena udah lama. Saya ingat dia dulu jual buku, sekalian bawa buku apa, Me and Ribka atau pokoknya tentang Rebecca gitu. Pokoknya saya amazed banget tentang Pastor Raffi, pengajarannya. Kalau dia khotbah ajarannya lembut dan tinggi. Saya selalu bilang sama suami saya, nih lihat dia kalau berbahasa Inggrisnya tuh yang nyenengin, bagus, sopan, tinggi, gampang dimengerti gitu kalau menurut saya. Jadi dia merupakan salah satu inilah panutan. Makanya begitu dengar kemarin saya nggak percaya, saya argumen sama suami saya bilang enggak lah, pasti ada yang mau masalah uang atau perebutan harta, atau pokoknya saya nggak mau terima dia tuh begitu. Pasti ini ada satu kasus lain, masalah uang. Biasanya kan gitu, karena kan udah kaya raya ya, organisasinya besar. Jadi saya pikir ini mungkin masalah uang, perebutan kekuasaan or whatever gitu. Itu deny-nya saya denial gitu kan, nggak mau terima. Karena selama bertahun-tahun saya udah dengerin dia gitu kan. Jadi saya nggak mau percaya. Tapi saya kan dengar kesaksian semua, dan juga dari orang-orang yang ya sesama apologet Kristen ya. Kayaknya semua itu juga udah diselidiki benar-benar oleh suatu instansi hukum yang legal gitu. Semua udah diselidiki, ada bukti-buktinya, semuanya ada, teleponnya, di teleponnya ada foto-fotonya, ada semuanya. Terus hati saya langsung aduh kayak hancur gitu, sedih. Nah bayangin ya, saya hamba Tuhan istilahnya, yang udah dalam pelayanan, yang imannya tuh mungkin udah lebih dari yang orang awam gitu kan. Itu ada sedihnya juga. Bayangin gak sih orang awam yang gak tahu, yang buta-buta, dia kan mengikuti dia, terus menemuin. Saya takut tuh imannya tuh goyah, terus langsung aduh nggak percaya deh sama hamba Tuhan, nggak percaya. Padahal nggak semua hamba Tuhan seperti itu gitu kan. Emang ada satu dua dan banyak gitu juga ada, tapi nggak semuanya, nggak bisa dipukul rata seperti itu. Tapi yang jelas sih emang semua manusia pasti ada dosanya ya, ada hidden sin ya. Cuman masalahnya kalau kayak misalkan saya suka marah tapi langsung inget, oh ya aduh Tuhan ampun, aku tuh nggak mau marah kok. Tapi misalkan kayak gitu kan, contoh, tapi langsung minta ampun, nggak mau lagi gitu kan. Tapi kan kalau kayak yang terjadi sama Pastor Raffi itu sesuatu yang sangat bertumpuk-tumpuk. Jadi istilahnya dari pertama kalau misalkan saya nih, kalau terjadi sama saya mungkin kayak gini. Pertama tersinggung, kedua jadi marah, lama-lama udah jadi membunuh gitu. Dan udah membunuh berkali-kali gitu. Seperti gitu mungkin keadaannya. Jadi dari dosa kecil nggak dibuka, nggak diakui, nggak diampuni, nggak minta ampun, dan dilakukan terus, akhirnya malah menjadi udah jadi kebiasaan, dan akhirnya udah bener-bener terikat gitu. Tapi ada hal yang paling penting yang tercetus waktu saya melihat dan mendengarkan mengenai Pastor Raffi ini adalah, menurut saya nih,
adalah bahwa kenapa dia seorang pendeta loh, hamba Tuhan, masa dia punya bisnis panti pijat istilahnya ya, dengan wanita-wanita yang pemijat gitu. Ya kita tahu lah banyak orang jatuh dengan wanita-wanita pemijat. Gini, itulah menurut saya awal kejatuhan dan awal kesalahannya, sifat permisif gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu, permisif, apa ya bahasa Indonesianya ya, permisifme itu. Jadi menggampangkan, padahal kita harus tahu kan Alkitab udah bilang peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Jadi dia tuh sama aja dengan udah membuka roh perzinahan kan, membuka satu platform dengan dia menjadi salah satu owner di parlor spa atau di tempat panti pijat. Itu udah merupakan satu platform buat iblis atau roh jahat, roh perzinahan mengundang segala macam roh lain masuk ke dalam kehidupannya. Karena iblis sudah punya platform, yaitu di mana dia sebagai yang punya panti pijat gitu. Nah akhirnya dia jatuhnya di situ juga dengan wanita-wanita pemijat rata-ratanya ya, kalau saya dengar dari kasusnya itu, dari karyawan-karyawan pemijatnya itu. Jadi perlu kita ya, terutama sekarang ya di akhir zaman, kan ini dikatakan bahwa roh-roh antikristus memang udah disebarkan, yaitu roh, terutama kalau menurut saya 4 roh yang paling strong disebarkan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, yaitu roh seksual tadi, perzinahan, roh seksual, terus roh materialisme, mamon, roh keuangan, kemudian roh ketakutan, dan yang terakhir adalah roh idolatry. Jadi mengidolkan orang lain selain Tuhan atau penyembah berhala. Jadi 4 roh ini yang harus kita perhatikan hati-hati untuk jangan sampai kita terjerat. Karena kalau kita terjerat terus kita nggak buru-buru keluar, kita akan diikat dan susah sekali untuk keluarnya. Jadi biarlah semua ini bagi kita untuk menjadi pelajaran, terutama bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Hati-hati dengan 4 roh akhir zaman ini. Ya gitu aja sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.